Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Fakultas Agama Islam yang terbagi ada beberapa prodi, yaitu prodi PAI dan prodi KPI yang memprogramkan mata kuliah ilmu kalam. Baik saudara-saudara, kemarin saya sudah berikan penjelasan secara umum tentang materi ilmu kalam. Kemudian saya sudah memberikan topik-topik kepada saudara-saudara. Topik-topik ini saudara buat makalahnya, lalu kemudian buat PowerPoint-nya untuk saudara presentasikan. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa kelas yang sudah hampir semua menyetor. KPI Putri itu sudah ada 8 orang dari 14 orang mahasiswanya yang sudah mempresentasikan materi-materi, topik-topik materi yang telah diberikan kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian KPI Putra itu baru 2 orang. Kemudian ada kelas gabungan semester 2, yaitu PAI, HES, dan PAUD. Itu bergabung di satu kelas, yaitu semester 2 yang memprogramkan mata kuliah ilmu kalam. Ya, baik. Dari apa yang telah saudara-saudara presentasikan, ada beberapa hal yang ingin saya berikan penjelasan yang lebih rinci lagi tentang materi kita. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa materi ilmu kalam ini merupakan materi yang wajib di Fakultas Agama Islam karena dia merupakan materi inti dari Fakultas Agama. Baik itu saudara-saudara berada di prodi, di 5 prodi ini di mana saja, apakah di KPI, di PAI, di HES, di AS, di AUD, ya semuanya harus memprogramkan mata kuliah ilmu kalam ini. Iya, baik. Kita mulai dari pembahasan pertama tentang pemikiran teologi kaum Khawarij. Ya, jadi di awal pembahasan secara umum saya sudah gambarkan awal mula lahirnya pemikiran teologi di dalam Islam. Ya, jadi aliran yang pertama muncul itu adalah aliran Khawarij. Ya, aliran Khawarij ini pertama itu muncul dengan latar belakang itu adalah persoalan politik. Ya, ada beberapa mahasiswa, kalau di KPI Putra itu saya lihat presentasinya saudara Muhammad itu telah mempresentasikan tentang pemikiran politik kaum Khawarij. Ya, jadi dari latar belakang sejarah lahirnya memang motif utamanya itu adalah faktor politik, di mana Ali dan Muawiyah, ya perselisihan antara Ali dan Muawiyah menyebabkan peperangan, ada perang Siffin, di mana pada perang Siffin itu menyebabkan pihak Ali itu kalah. Nah, pengikut Ali yang setia, tadinya setia, tidak sependapat dengan sikap Ali, lalu mereka keluar dari barisan Ali, membentuk barisan baru yang dia namakan adalah Khawarij. Nah, Khawarij ini awalnya, jadi tadi awalnya itu adalah persoalan politik. Kemudian
menjadi persoalan teologi. Persoalan teologi itu adalah mereka menganggap bahwa Ali dan Muawiyah ini adalah orang yang tidak berpegang lagi kepada hukum-hukum Allah. Maka menurut mereka bahwa Ali dan Muawiyah ini adalah orang yang kafir, dan orang yang kafir ini harus diperangi, halal darahnya. Nah, kemudian selanjutnya pemikiran politik selanjutnya itu adalah orang yang berdosa besar. Orang yang berdosa besar itu adalah orang yang kafir. Tidak pantas lagi disebut mukmin, karena menurut mereka itu definisi iman itu adalah al-imanu ma'rifatun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah engkau percaya di dalam hati, engkau mengikrarkan, lalu kemudian engkau melaksanakan dengan anggota tubuh. Ya, manakala iman ini salah satu unsurnya itu tidak dilaksanakan, maka itu gugur keimanan seseorang. Maka menurut Khawarij, orang yang sudah tidak menjalankan hukum-hukum di dalam Islam, misalnya di dalam Islam itu diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan puasa, dia tidak melaksanakan salah satu rukunnya, maka itu adalah kafir, dan orang kafir itu adalah musuhnya dan harus dibunuh. Itu konsep teologi dari kaum Khawarij. Kemudian masih beberapa lagi pemikiran-pemikiran politik dari kaum Khawarij tentang orang yang berdosa besar, tentang iman dan kafir. Ya, kemudian setelah adanya pemikiran Khawarij yang terlalu keras seperti itu, maka lahir satu aliran lagi yang mereka namakan dengan aliran Murji'ah. Jadi aliran Murji'ah ini adalah aliran yang lahir akibat adanya pemikiran pandangan kaum Khawarij tadi yang mengatakan bahwa orang yang berdosa itu adalah sudah kafir, bukan mukmin lagi. Maka menurut Khawarij mengatakan bahwa orang yang berdosa itu, kalau dia masih mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, maka itu dia tetap mukmin. Persoalan dia berdosa itu adalah persoalan dia dengan Tuhannya. Jadi bukan manusia yang berhak memvonis manusia lain itu sudah kafir. Itu. Jadi dia punya persoalan berdosa itu adalah urusan dia dengan Tuhannya. Nah, itu konsep Murji'ah. Nah, lalu kemudian dalam hal dosa ini, ya, orang yang berdosa besar ini, ada satu aliran, yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini mengatakan bahwa orang yang berdosa besar itu adalah bukan mukmin, yang seperti yang dikatakan Khawarij, Murji'ah, dan bukan pula kafir yang dikatakan oleh Khawarij. Tetapi menurut Mu'tazilah, orang yang berdosa besar itu adalah orang yang berada di antara dua tempat di antara dua tempat, al-manzilah bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat. Jadi bukan mukmin, bukan kafir, tapi fasik. Orang fasik ini tempatnya al-manzilah bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat. Ya, kemudian ya nanti di dalam pembahasan aliran Mu'tazilah ini kan ada 5 pokok ajaran Mu'tazilah, ya. 5 pokok ajaran Mu'tazilah itu diantaranya yaitu at-tauhid, ketauhidan. Kemudian yang kedua al-adlu, tentang keadilan Tuhan. Yang ketiga itu adalah al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Dan yang keempat, inilah yang menjadi pokok ajaran dari Mu'tazilah, adalah al-manzilah bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat. Nah, kemudian yang kelima itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang kemudian dikatakan dengan 5 pokok ajaran Mu'tazilah.
Nah, jadi ya setelah Khawarij kemudian Murji'ah, lalu kemudian ada Mu'tazilah. Nah, kemudian dalam persoalan perbuatan manusia dan kekuasaan mutlak Tuhan, ada namanya aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Jadi ada yang membahas teologi kaum Jabariyah, ada yang membahas teologi kaum Qadariyah. Nah, kalau Jabariyah mengatakan bahwa perbuatan manusia itu semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi manusia itu terpaksa. Di dalam berbuat itu manusia itu terpaksa karena sebelumnya Allah telah menetapkan perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah telah memberikan takdir kepada manusia atas semua perbuatan-perbuatannya. Maka ketika manusia itu berbuat itu semuanya atas takdir Allah. Allah sudah menetapkannya. Nah, kebalikan dari aliran Jabariyah yaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah mengatakan bahwa manusia itu punya kebebasan. Di dalam berkehendak, manusia itu bebas menentukan nasibnya tanpa ada campur tangan Tuhan. Jadi kalau manusia itu mau jadi baik, mau jadi kaya, mau jadi sehat, mau jadi punya jabatan dan lain-lain, itu semata-mata karena upaya manusia, bukan karena Allah telah menentukannya, tetapi manusia itu punya upaya, gitu. Nah, kemudian jadi sudah ada berapa aliran tadi? Ada aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, kemudian ada aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah, jadi aliran Asy'ariyah ini adalah aliran yang tradisional. Jadi kalau kita melihat pemikiran-pemikiran para teolog ini, aliran-aliran teolog ini, nanti akan kita bisa klasifikasikan pemikirannya kepada dua. Yang pertama itu adalah pemikiran rasional, teologi rasional. Yang kedua itu adalah pemikiran teologi tradisional. Nah, jadi nanti akan kita bisa klasifikasikan mana itu aliran-aliran yang corak pemikirannya rasional dan mana itu aliran-aliran yang corak pemikirannya tradisional. Nah, jadi kalau tadi ada Khawarij, ada Mu'tazilah, itu corak pemikirannya itu adalah corak pemikiran rasional. Nah, Asy'ariyah ini adalah teologinya itu adalah teologi yang bersandar kepada wahyu ilahi. Jadi apa yang melekat teologi mereka itu semuanya itu mereka sandarkan kepada apa yang dikatakan oleh wahyu ataukah hadis-hadis yang sahih. Ya, misalnya ada beberapa persoalan yang diperdebatkan ya oleh para kaum teolog ini atau aliran-aliran teologi ini. Ada fungsi akal dan wahyu. Ya. Kalau kita berbicara tentang fungsi akal dan wahyu, ini ada beberapa aliran yang terlibat di dalam membicarakan ini. Ya, di antaranya itu aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, aliran Maturidiyah. Nah, fungsi akal dan wahyu menurut Mu'tazilah ini lebih dominan akal. Maksudnya akal itu sebetulnya dia bisa mengetahui segala persoalan. Lalu apa fungsinya wahyu? Wahyu itu menurut Mu'tazilah itu adalah mengkonfirmasikan apa-apa yang telah dibenarkan oleh akal. Jadi menurut mereka itu sesuai dulu dengan akal, lalu mereka mencari ayat-ayat yang membenarkan. Ada 4 persoalan ya, ada 4 persoalan yang bila kita tinjau dari peran akal dan wahyu itu, ini akan menyebabkan aliran-aliran ini berbeda-beda di dalam pandangannya.
Keempat persoalan itu yaitu tentang mengetahui Tuhan. MT namanya ya. MT itu mengetahui Tuhan. Kemudian KMT, kewajiban mengetahui Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah MBB, mengetahui baik dan buruk. Nah, dan yang keempat itu adalah KMBB, kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, mengetahui Tuhan bisa dengan akal menurut Mu'tazilah. Kewajiban kepada Tuhan bisa juga dengan akal menurut Mu'tazilah. Mengetahui baik dan buruk. Kemudian kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Menurut Mu'tazilah itu bisa. Jadi 4 persoalan ini menurut Mu'tazilah itu semuanya bisa dijangkau oleh akal. Ya. Jadi peran wahyu itu sekedar mengkonfirmasikan apa yang telah dibenarkan oleh akal tadi. Kalau 4 persoalan ini akal telah membenarkannya, lalu mereka mencari ayat-ayat yang menguatkan pendapat mereka atau pembenaran akal tadi dikuatkan oleh wahyu atau hadis. Nah, berbeda halnya dengan aliran Asy'ariyah. Kalau aliran Asy'ariyah itu mengatakan bahwa 4 persoalan ini hanya satu yang bisa diketahui oleh akal, yaitu mengetahui Tuhan. Mengetahui Tuhan itu bisa lewat akal. Tetapi kewajiban kepada Tuhan itu tidak bisa dengan akal. Nah, menurut mereka, ya ketika misalnya akal, misalnya ketika kita melihat alam dan ciptaannya itu, lalu akal ini berkesimpulan bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan. Tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya. Jadi bisa dijangkau oleh akal. Nah, tetapi ketika itu manusia berkesimpulan bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan, maka itu ada Tuhan. Apakah akal mampu untuk mengetahui bahwa ada kewajiban kepada Tuhan? Menurut Asy'ariyah ini tidak mungkin diketahui oleh akal. Karena kewajiban-kewajiban itu hanya diketahui lewat wahyu. Ya, misalnya, ya bagaimana kita sholat? Harus ada informasi dari wahyu yang memberitahukan kepada manusia bahwa inilah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Maka itu menurut Asy'ariyah ini harus ada wahyu yang memberikan informasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Maturidiyah ini terbagi dua. Ada Maturidiyah Bukhara dan ada Maturidiyah Samarkand. Nah, kalau Maturidiyah Bukhara ini 50-50. 50-50 ini dia hampir mirip pemikirannya dengan Asy'ariyah, tetapi dia dua-dua. Dua diketahui oleh akal, tetapi dua harus dengan wahyu. Yaitu mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, itu bisa dengan akal. Tetapi menyangkut kewajiban-kewajiban, ini harus dengan wahyu. Nah, kemudian Maturidiyah Samarkand ini dia hampir mirip dengan Mu'tazilah, tetapi satu itu yang tidak bisa diketahui oleh akal, yaitu kewajiban kepada Tuhan. Kewajiban kepada Tuhan memang harus dengan wahyu. 3 persoalan lainnya itu bisa diketahui lewat akal. Ya, jadi inilah corak-corak pemikiran para kaum teolog, aliran-aliran dalam Islam ini, yang bila kita cermati memang terbagi kepada 2 corak pemikiran, yaitu pemikiran rasional dan pemikiran tradisional. Nanti selanjutnya itu ada pembahasan kita itu mengenai perbandingan antar aliran, misalnya tentang sifat-sifat Tuhan, melihat Tuhan, atau perbandingan antar aliran tentang keadilan Tuhan. Ya, ini saya kira nanti akan kita bahas lagi dalam sesi berikutnya, dan saya melihat ada beberapa teman-teman saudara yang belum presentasi. Oleh karena itu
Saya sangat mengharapkan saudara presentasikan dulu makalahnya supaya bisa saya menanggapi kembali. Saya kira untuk sementara demikian, dan saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.